Pernahkah Anda melihat gambar rakitan mesin yang isinya hanya tumpukan garis yang saling bertabrakan? Terlihat membingungkan, bukan? Kita jadi sulit membedakan mana bagian yang solid, mana rongga, atau mana komponen yang terbuat dari baja keras atau besi tua. Inilah kesalahan fatal banyak drafter mesin pemula. Mereka jago bikin garis akurat, tapi lupa bahwa gambar teknik adalah instruksi produksi. Jika operator di bengkel atau bagian QC salah membaca gambar Anda, fatal akibatnya bagi proses produksi. Di video kali ini, saya akan menunjukkan kepada Anda cara memberikan nyawa dan kejelasan pada gambar Anda menggunakan dua fitur krusial, Hatch dan Gradient. Kita bukan hanya bicara soal mengisi warna, tapi bagaimana memberikan informasi material dan estetika yang tepat. Saya akan bagikan workflow agar arsiran Anda tidak membuat file AutoCAD menjadi berat dan tetap mudah diedit. Mari kita bahas. Mari kita masuk ke Hatch. Shortcut-nya tekan H lalu Enter. Di teknik permesinan, Hatch bukan sekadar hiasan. Ini adalah simbol material. Misalnya, arsiran garis miring tunggal untuk baja umum, atau garis miring ganda untuk menunjukkan material tembaga atau kuningan. Ini krusial saat Anda membuat gambar potongan, agar orang tahu bagian mana yang dipotong oleh gergaji Imagineer kita. Masalah klasik, Hatch boundary not found. Biasanya ini terjadi karena ada garis yang tidak klik atau tidak bertemu di sudut komponen. Tips dari saya, selalu gunakan gap tolerance di bagian option. Ini sangat membantu jika gambar Anda punya celah mikroskopis agar AutoCAD tetap bisa mendeteksi area arsiran. Ingat juga soal head scale. Jangan sampai arsiran pada baut kecil Anda terlihat terlalu jarang atau malah terlalu rapat sampai terlihat hitam pekat saat dicetak. Sesuaikan skala arsiran dengan ukuran komponen mesin Anda. Selanjutnya ada gradient. Jika Hatch itu teknis, gradient ini lebih ke arah presentasi produk atau katalog komponen. Dalam teknik permesinan, gradient biasanya digunakan untuk memberikan efek kedalaman. Misalnya, pada gambar poros, kita bisa pakai gradiasi warna untuk memberikan kesan permukaan yang melengkung atau silindris. Ini sangat membantu ketika Anda ingin mempresentasikan desain alat ke klien atau atasan agar mereka langsung paham bentuk fisiknya sebelum masuk ke proses CNC. Tapi hati-hati, jangan gunakan gradient di gambar kerja produksi utama. Terlalu banyak gradient bikin file berat dan malah mengaburkan garis ukuran. Gunakan hanya untuk area yang butuh penekanan visual, seperti area pelumasan atau indikasi permukaan yang dipoles. Sebelum kita akhiri bagian materi, ada satu fitur rahasia yang akan menyelamatkan waktu Anda saat revisi. Associative Hatch. Bayangkan, Anda harus mengubah diameter lubang pada blok mesin. Kalau associative aktif, arsirannya akan ikut bergeser secara otomatis mengikuti perubahan garis. Anda tidak perlu menghapus dan mengarsir ulang. Efisiensi adalah kunci di divisi engineering. Dan satu tips estetika lagi, gunakan fitur transparansi sekitar 40% pada arsiran agar garis-garis ukur atau simbol kekasaran permukaan yang ada di atasnya tetap terbaca dengan jelas. Gambar bersih, produksi lancar. Mari kita rangkum pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, Hatch adalah kunci komunikasi teknis untuk menunjukkan jenis material dan potongan. Kedua, gradient adalah alat presentasi untuk memberikan nilai estetika dan efek visual pada gambar Anda. Yang ketiga, selalu pastikan boundary tertutup dan gunakan asosiatif agar revisi jadi lebih mudah. Sekarang, coba Anda renungkan kembali. Selama ini, apakah gambar yang Anda buat sudah cukup jelas untuk dibaca oleh orang lain? Atau orang masih harus bertanya-tanya, ini material apa? Dengan menguasai Hatch dan Gradient, Anda selangkah lebih dekat menjadi drafter profesional yang mampu menyajikan data secara akurat sekaligus menarik.
Membuat gambar yang informatif adalah investasi waktu yang sangat berharga. Semakin jelas gambar Anda, semakin sedikit kesalahan yang terjadi di lapangan atau saat produksi. Setelah ini, silahkan langsung buka AutoCAD Anda. Cobalah membuat beberapa bidang dan berikan variasi hatch serta gradien. Rasakan perbedaannya. Jika video ini membantu Anda, silahkan beri dukungan dengan menekan tombol like dan share ke rekan sejawat Anda. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan materi AutoCAD berikutnya yang akan membuat pekerjaan Anda semakin efisien. Terima kasih sudah belajar bersama saya hari ini. Teruslah berlatih dan sampai bertemu di video selanjutnya. Salam produktif.